Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4. Di sini kelompok kami ingin membahas tugas besar tentang sistem antrian. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan nama diri dari tim atau kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Bagas Dwi Saputra dengan NIM 1010724091. Perkenalkan nama saya Pontianus Piano Colombo dengan Kornim 101072400014. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 1010724073. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Gifari dengan NIM 101072400107. Oke, pertama di sini ada pengertian. Pengertian traffic telekomunikasi. Traffic telekomunikasi merupakan kajian yang membahas tentang permintaan layanan antrian dalam suatu sistem panggilan, data maupun pelanggan yang memanfaatkan fasilitas layanan. Dalam sistem pelayanan trafik telekomunikasi, dapat dimaknai sebagai intensitas layanan trafik, dapat dimaknai sebagai intensitas waktu kedatangan pelanggan ke suatu fasilitas tempat layanan dalam interval waktu tertentu. Lalu di sini ada lokasi observasi kita, yaitu di kedai Coffee to Wolf, yaitu letaknya ada di Senayan. Alasan dan tujuan kami memilih lokasi ini karena Coffee to Wolf Senayan adalah salah satu coffee shop dengan tingkat kedatangan pelanggan yang cukup ramai pada jam makan siang, terutama di hari Minggu, sehingga memungkinkan terbentuknya sistem antrian yang dapat diamati dan dianalisis. Kondisi sistem, proses bisnis. Oke, di sini ada kondisi sistem. Proses bisnis pelayanan di kedai Coffee to Go Senayan dimulai ketika pelanggan datang ke Coffee to Go Senayan untuk menuju ke kasir pelayanan. Nah, untuk melakukan pemesanan, apabila kasir sedang melayani pelanggan lain, pelanggan yang datang akan menunggu di area antrian hingga pelanggan sebelumnya selesai melakukan pemesanan dan pembayaran. Setelah itu, kasir melayani pelanggan selanjutnya. Untuk melakukan pemesanan dan pembayaran, selanjutnya pelanggan meninggalkan area kasir dan pesanan diproses di bagian produksi. Lalu setelah pesanan siap, pelanggan mengambil di meja kasir. Oke, di sini ada model antrian. Kedai kopi to Love menggunakan model antrian MM1 dengan satu kasir. Kedatangan pelanggan bersifat acak dan mengikuti distribusi poison. Sedangkan waktu layanan mengikuti laju lambda. Jika kasir kosong, pelanggan langsung dilayani, dan jika sibuk, pelanggan menunggu. Dalam antrian sesuai urutan FIFO, model ini digunakan untuk menganalisis kinerja kasir, seperti rata-rata waktu, jumlah pelanggan dalam antrian, dan tingkat utilitas kasir, sehingga membantu meningkatkan efisiensi pelayanan dan menjaga kepuasan pelanggan. Oke, berikutnya seperti yang tampil di share screen, ini merupakan tabel hasil observasi kami di Wolf Senayan. Kami melakukan observasi selama dengan durasi 22 menit hingga sampai 1 jam. Dan selama kami mengobservasi, seperti di data ada kurang lebih ada 1 sampai 10 pelanggan dengan jam kedatangan yang berbeda dan lama pemesanan yang berbeda, terus antrian yang berbeda, serta lama menunggu yang masing-masing memiliki durasi yang berbeda. Jadi dari data ini terlihat bahwa sebagian pelanggan harus menunggu sebelum dilayani dengan waktu tunggu bervariasi, itu antara 0 sampai 4 menit. Sementara waktu layanan juga berbeda-beda tergantung jenis pesanan, yang berkisar antar 1 sampai 8 menit. Data ini yang kami gunakan untuk analisis sistem antrian pada bagian berikutnya. Next. Nah, di sini ada identifikasi permasalahan. Jadi setelah kami melakukan observasi, pengamatan terhadap sistem pelayanan di
kedai kopi The Wolf Senayan itu dilakukan selama kurang lebih 22 menit operasional, yaitu dari pukul 16.39 hingga 17:11 waktu Indonesia Barat, dengan jumlah pelanggan yang teramati sebanyak 10 orang, dan data yang dicatat meliputi waktu kedatangan pelanggan, waktu mulai pelayanan, waktu selesai pelayanan, waktu tunggu, hingga durasi pelayanan. Next. Oke, ini merupakan tampilan grafik kedatangan dari pelanggan. Setelah dilakukan perhitungan, dari grafik ini terlihat bahwa kedatangan pelanggan di kedai kopi The Wolf Senayan itu tidak merata. Pada waktu tertentu seperti sekitar pukul 16.39 dan 16.41, beberapa pelanggan datang hampir bersamaan. Namun di waktu lain, jeda antar kedatangan cukup panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pola kedatangan bersifat acak dan tidak bisa diprediksi secara pasti. Kondisi ini juga yang menyebabkan pada waktu tertentu kasir bisa langsung melayani, tapi di waktu lain bisa terjadi antrian. Next. Oke, berikutnya ini merupakan grafik batang yang isinya adalah waktu tunggu pelanggan. Di grafik ini sendiri pun menunjukkan waktu tunggu masing-masing pelanggan itu selama observasi. Terlihat bahwa sebesar pelanggan menunggu antara 0 sampai 2 menit, namun ada juga yang mencapai hingga 4 menit. Seperti yang kalau kita perhatikan yang pelanggan nomor 5 ini, itu perbedaan waktu tunggu ini terjadi karena ada beberapa pelanggan yang datang hampir bersamaan, sementara kasirnya hanya satu. Artinya, kapasitas pelayanan belum selalu bisa mengimbangi kedatangan pelanggan di waktu ramai. Next. Berdasarkan waktu pelayanan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa durasi pelayanan di kedai kopi The Wolf Senayan itu tidak bersifat tetap. Waktu pelayanan pelanggan bervariasi antara 1 menit hingga 8 menit, tergantung pada jenis pesanan dan proses penyajiannya. Variasi durasi dalam pelayanan ini menyebabkan ketidakpastian dalam alur pelayanan, terutama ketika jumlah pelanggan yang datang meningkat. Selanjutnya ada kapasitas pelayan yang dimana kombinasi antara kedatangan pelanggan yang tidak merata, adanya waktu tunggu serta durasi pelayanan yang bervariasi, menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu sistem pelayanan berpotensi mengalami penumpukan antrian. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas pelayanan yang tersedia perlu dievaluasi, terutama untuk mengantisipasi kedatangan pelanggan pada waktu-waktu sibuk. Selanjutnya di sini ada perhitungan parameter MM1 yang dimana rumus yang kita pakai adalah menghitung laju kedatangan yang disimbolkan dengan lambda. Lambda sama dengan C per T. C ini adalah jumlah customer, T ini adalah waktu. Jadi jumlah customer kita ada 10 dibagi dengan 41 menit, berarti menjadi 0,243 menit. Lalu rumus yang kedua, menghitung laju pelayanan atau lambda. Rumusnya adalah lambda sama dengan customer per H. H ini adalah waktu pelanggan per menit, yang dimana 10 per 4,1 yang berarti 2,439 pelanggan per menit. Terus selanjutnya ada rumus menghitung faktor utilitas atau RO. Rumusnya adalah lambda per mu, yang dimana yang sudah kita dapatkan tadi, lambda adalah 0,243 pelanggan per menit dibagi dengan mu yang sudah kita dapatkan, hasilnya adalah 2,439 pelanggan per menit, yang dimana berarti hasilnya 0,099 atau jika kita persentasekan berarti 9,9%. Jika RO kurang dari 0,099, maka sistem antrian kondisi sangat longgar, yang dimana server hanya digunakan sekitar 9,9% dari total waktunya. Walaupun sistem berada dalam kondisi itu tenang dan hampir tidak terjadi adanya antrian, berarti sistemnya termasuk longgar. Lalu kita menghitung probabilitas sistem kosong atau P0. Rumus P0 sendiri itu sangat simpel, yang dimana P0 sama dengan 1 min RO.
RO yang sudah kita dapatkan tadi adalah 0,099, yang berarti 1 dikurang ini dengan 0,099. Kita dapatkan 0,901 pelanggan. P0 dengan nilai 0,91 pelanggan ini masih berada dalam kondisi yang stabil karena RO kurang dari 1, yang dimana tingkat kepadatan yang tinggi berpotensi peningkatan waktu tunggu pelanggan dan waktu tunggu antrian. Selanjutnya ada rumus LQ atau menghitung jumlah pelanggan dalam antrian, yang dimana LQ sama dengan RO kuadrat per 1 min RO. RO yang sudah didapatkan 0,099 kuadrat per 1 min 0,099, berarti kita dapatkan hasilnya 0,010 pelanggan. Berdasarkan hasil perhitungannya, diperoleh nilai jumlah pelanggan dalam antrian LQ sebesar 0,010 pelanggan. Ini menunjukkan bahwa hampir nggak terjadi antrian karena sebagian pelanggan bisa langsung dilayani oleh kasir. Lalu di sini ada rumus penghitung jumlah pelanggan dalam sistem yang bisa disebut simbolnya adalah L. Di sini rumusnya adalah L sama dengan RO per 1 dikurang RO. Lalu di sini adalah L sama dengan 0,099 per 1 dikurang 0,099 sama dengan 0,19 pelanggan. Nilai jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem L sebesar 0,109 menunjukkan bahwa hampir tidak ada pelanggan di dalam sistem, sehingga kondisi sistem pelayanannya sangat longgar. Lalu di sini ada rumus menghitung waktu tunggu dalam sistem yang bisa disebut dengan simbol WQ. Rumusnya adalah WQ sama dengan lambda per mu, lalu buah kurung mu dikurang lambda. Lalu hasilnya di sini WQ sama dengan 0,243 per 202,439 buka kurung 2,439 dikurang 0,243. Hasilnya adalah 0,045 menit. Lalu di sini ada menghitung waktu total dalam sistem yang disebut dengan simbol W. Rumusnya yaitu W sama dengan 1 dikurang 1 per mu dikurang lambda. Sini hasilnya adalah W sama dengan 1 per 2,439 dikurang 0,243 yang hasilnya 0,455 per menit. Lalu di sini adalah rekomendasi perbaikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedatangan pelanggan di kedai kopi The Wall Senayan tidak merata. Waktu pelayanannya bervariasi dan waktu tunggu masih terjadi pada kondisi tertentu. Meskipun sistem MM1 dengan satu kasir tergolong stabil dan kapasitas pelayanan cukup, antrian tetap muncul saat kedatangan pelanggan berdekatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi waktu tunggu, direkomendasikan penggunaan model antrian MM2 dengan 2 kasir agar beban pelayanan lebih merata dan pelanggan dapat dilayani lebih cepat. Nah, di sini masuk apa sih bedanya MM2 dan MM1? Di sini tuh MM1 tuh adalah satu server. Kalau MM2 itu 2 server. Perbandingan ini didasarkan pada parameter utama sistem antrian yang telah dihitung pada bab sebelumnya, yaitu laju kedatangan, laju pelayanan, tingkat utilitas, panjang antrian, serta waktu tunggu pelanggan. Lalu, kesimpulan dari pengamatan kami, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di kedai kopi The Wall Senayan selama 41 menit dengan melibatkan 10 pelanggan,
dengan disimpulkan bahwa kedatangan pelanggan tidak terjadi secara merata dan waktu pelayanan berbeda-beda. Untuk setiap pelanggan, kondisi ini menyebabkan sebagian pelanggan harus menunggu sebelum dilayani. Meskipun secara keseluruhan, sistem pelayanan masih berada dalam kondisi stabil. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa sistem dengan satu kasir sebenarnya masih mampu melayani pelanggan dengan baik. Namun, penambahan satu kasir melalui penerapan sistem antrian MM2 dapat membantu mempercepat pelayanan dan mengurangi waktu tunggu. Oleh karena itu, sistem MM2 direkomendasikan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan dan antisipasi terhadap peningkatan jumlah pelanggan di waktu mendatang. Sudah sampai situ. Oke, kita tutup teman-teman. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Nanti ada